Tapi empuk-empuknya lucu sih. Ya, empuk-empuknya lucu nih. Lucu. Yang lucu tuh gimana juga gue. Dimensinya sendiri, dak. Dimensi ngelos gini nih. Oh iya. Nggak ada pembatas apa-apa. Jadi Iya benar. ya walaupun nggak ada juga kayaknya orang yang nyetir kayak gini gitu ya. Itu udah lebih dari rata-rata orang Indonesia ya berarti ya. Ini apa namanya? Apa? Akhirnya gue punya teman lagi untuk komparasi kecil-kecilan di IMS 2025. Karena teman itu, Kamengo, teman kita yang Kribo, udah dan ini adalah... Halo teman-teman semua, saya Mada Prastia, saya yang bantuin Helmi nih untuk sementara di channel Autofan Indonesia. Dan kita bakal bikin konten macam-macam nih di IMS 2025. Ya. Salah satunya adalah kita mau komparasi barang yang lagi hot juga nih. Ya, kalau kita lihat di jalanan sekarang micro EV yang paling laku apa sih? REV kan pasti. REV tentunya, populer banget, sering kita lihat di jalan. Tapi sekarang dia udah nggak sendirian nih, Mi. Ada lawannya. Yoi, ada VinFast VF3 yang juga ukurannya kurang lebih di segmen yang sama. Makanya kita mau adu sedikit visualnya, motor elektriknya, sama mungkin nanti terakhir kita akan sedikit test drive di area IMS. Ya nggak ada? Betul. Mari kita komparasi kecil-kecilan di IMS 2025. Oke, teman-teman, pertama adalah VinFast VF3 dulu, yang paling baru, paling grass. Variannya ada apa aja, dak? Nah, inilah jadi wujudnya VinFast VF3. Kebetulan dia hanya ada satu varian nih, teman-teman, dengan harga 220 jutaan. Di satu sisi itu menjadi hal yang simple karena kita nggak bingung, tapi dengan hanya satu varian tuh jadi kayak terbatas aja gitu ya pilihannya. Nah, setuju. Emang kalau variannya cuma satu tuh orang kayak nggak bisa mempertimbangkan range harga gitu ya. Tapi kalau kita lihat behaviornya VinFast yang kemarin itu tuh, yang di mobil-mobil beberapa waktu lalu, dia punya mekanisme subscribe kan ya, dan di sini belum ada. Tapi mungkin ketika nanti udah ada, siapa tahu ya, dia harganya bisa di bawah lagi nih dari 200 juta, walaupun memang pro kontra juga ya sistem subscribe itu. Nah, oke Mi, sekarang kita udah bareng Wuling REV nih. Nah, kalau dia variannya ada apa aja, Mi? Variannya dia baru, dak. Dia ini juga baru ada di IMS 2023. IMS 2025, sorry, skip 2 tahun. Jadi sekarang lebih simpel variannya, pembagiannya. Pertama ada light, light yang 200 km. Yang kedua ada light yang 300 km. Itu masing-masing harganya 180 jutaan sama 190 jutaan. Oke. Jadi boleh dibilang dua varian light itu masih di bawah si VF3 tadi. Oke, betul. Iya kan, 220 juta. Masih lumayan selisihnya jauh. Tapi ada satu lagi. Satu lagi ya. Yang Pro ini nih teman-teman. Jadi Pro itu 300 km. Trimnya juga lebih mewah, dalamnya berbeda, dan yang salah satu tampilan yang baru adalah si warna hitam sama peleknya itu. Dulu nggak ada ya warna hitamnya? Dulu nggak ada. Warna gitu. basic, tapi justru hadir belakangan. Iya, bener. Tapi anyway, si varian tadi, kalau tadi menurut lo itu terlalu sempit pilihan konsumen, menurut lo berarti ini lebih oke ya? Ya, ada di range yang cukup ideal lah. Dengan berapa? 3 varian berarti ya? 3 varian? 3 varian totalnya, oke cukup lah. Kan ada tuh bahkan merek yang ngasih 8-9. Iya. Itu terlalu pusing. Berlebihan sih. Ini udah cukup ideal nih, 3 varian. Ya? Benar, bisa milihnya enak lah. Bener, gue juga setuju sih. Jadi masyarakat tuh punya pilihan varian, udah gitu sesuai kebutuhan juga sama fiturnya nanti gitu ya. Dan ada satu hal juga yang memang kita harus akui, secara after sales, Wuling udah pasti lebih mature dong. Iya, dengan jaringan bengkel yang udah tersebar luas terlebih dahulu ya. Iya, udah lebih banyak lah ya. Udah lebih banyak, pabriknya udah ada. Walaupun VinFast juga lagi bikin pabrik di Subang, setahu gua. Nah, itu ya kita tunggu aja. Kita tunggu aja. Sekarang dimensinya sendiri. Jadi boleh dibilang si VF3 ini, teman-teman, dia tuh agak sedikit lebih panjang, sedikit lebih lebar, tapi kalau tinggi sama wheelbase-nya itu kurang lebih mirip. Walaupun memang si ground clearance-nya dia lebih fleksibel, jauh nih, signifikan sih selisihnya sama REV. Tapi kalau visualnya sendiri menurut lo gimana nih, dak? Nah, visualnya kayaknya VinFast nih pinter banget nih ngebaca. Kalau misalnya REV itu kan ya bentuknya manis, imut-imut, walaupun sama-sama kecil nih. Tapi kalau VinFast VF3 ini dia hadir dengan otot yang kelihatan lebih menonjol di bodi-bodinya. Lekuk-lekuknya kelihatan jelas, bannya lebih besar. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri tentunya buat konsumen Indonesia. Setuju sih, gue setuju sih. Gue pribadi nih, dari kacamata gue senang sih ngeliat VF3 ini. Lebih nih, kalau lo boleh menilai, ini sih subjektif ya teman-teman ya. Lo boleh menilai
visualnya lebih enak dilihat yang mana? VF3 gua. VF3 ya? VF3. Dia crossover gitu ya? Iya. Dan kita tahu Wuling REV udah banyak dimodif segala macam, dan ini juga potensinya kayaknya kelihatan banget oke nih buat dimain-mainin, dilucu-lucuin gitu. Bahkan bisa lebih oke lagi menurut gua hasil modifikasinya, soalnya si kayak rodanya dia lebih proper ya ukurannya. Iya, lebih proper, terus fendernya juga lebih kelihatan jelas. Keren sih nih. 16 inch. Walaupun memang profilnya tuh agak tipis teman-teman. Ya, 175 75. Tapi kan REV berapa? 12 inch ya kalau nggak salah. 12 inch. Ini kalau pakai kaleng diturunin aja, profilnya lebih tebal, pakai ban-ban kayak gitu tuh. Lucu. Tapi sekarang kita lihat dulu si REV, bentuknya baru juga soalnya ada. Iya, walaupun udah akrab mungkin sama teman-teman, tapi kita lihat lagi yuk. Yoi. Dimensinya sendiri, dah. Dimensi. Pokoknya dia sama-sama kecil nih, sama-sama compact ya dia. Untuk angkanya mungkin lu lebih hafal kayaknya. Angkanya tuh, jadi seinget gue ya, ya. Tadi, seperti gue bilang di VF3, dia tidak lebih panjang dan tidak lebih lebar daripada VF3. Betul. Tapi memang kelihatannya ya, ada maksimalisasi ruang yang lebih baik di sini, ya kan? Iya, betul. Karena otaknya lebih banyak sampai ke bawah. Kalau tadi VF3 dia tinggi juga, cuman kan ground clearance-nya agak banyak ya. Iya. Jadi kolongnya lebih banyak, lebih pepet. Iya. Nah, sementara ini kan lebih kebuka lah gitu ya. Bingung gue juga bahasanya. Cuman lebih ngebuka gitu ya si body shell-nya. Terus ground clearance-nya memang yang jadi kompensasi adalah agak kecil, cuman 120-an milimeter kalau nggak salah. Ya, itu ground clearance yang emang untuk kota banget sih teman-teman. Betul. Gitu. Tapi secara visual menurut lo REV itu masuk nggak di selera lo nih? Dalam kondisi standar, gue pribadi kurang tertarik nih. Tapi kalau lihat di jalan yang udah pada dimodif lucu-lucu itu justru lebih menarik sih buat gue. Menarik ya? Gitu, lebih menarik buat gue. Ketika dia udah dimodif segala macam itu lebih menarik. Iya, iya. Dan bedanya jelas banget nih dibandingin sama VF3 ya. Arah desainnya beda ya? Arah desainnya udah kelihatan banget. Kalau yang ini centil-centil gitu, imut-imut. Kalau yang sana tuh maco. Lebih maco sih. Maco. Maco. Soalnya kan masih kecil. Masih kecil maconya. Tapi anyway ini juga gue sih ngelihat warna yang hitam ini suka sih gue. Maksudnya REV nggak pernah punya warna gelap. Akhirnya dia ngeksekusi dan ngemas pakai warna yang black seperti ini lebih enak dilihat sih teman-teman gitu. Untuk jadi opsi yang teman-teman yang suka monokrom gitu loh daripada yang berwarna gitu. Terus warnanya lebih netral lah ya. Peleknya lucu lah ya sekarang ya, pakai dop-dop gitu. Iya, dia ngambil aksen putih yang biasanya orang tuh aksen putih ini tuh muncul di ban, sekarang ditaruh di pelek ya. Iya, di pelek. Jadi seakan-akan kayak white wall ya. Kayak white wall, padahal ini adalah dop teman-teman. Tapi memang ukuran rodanya kecil di sini tuh. Iya, lagi-lagi karena ini emang pure buat perkotaan aja sih kayaknya. Wuling REV. Dia 12 inci ya? 12 inci. Dan bukan hanya pelek yang lebih kecil. Bonnetnya juga kelihatan. Iya bener, pesek banget. Pesek, bener. Gitu. Iya. Tapi kita lihat si konstruksi yang seperti ini, body shell seperti ini, apakah dia bisa memaksimalisasi ruang? Nanti kita lihat ya di segmen pas kita bahas interior. Sekarang motor listriknya nih, Dak. Iya, motor listrik penting banget nih. Gimana, Mi? Motor listriknya yang gua baca sih baterainya sekitar 18-an kWh. Betul. Si ininya, range-nya 210 km NEDC. Waduh, itu agak-agak angka yang optimistik ya teman-teman ya. Iya, karena kalau metode NEDC ya, metode NEDC itu optimistik, relatif lebih irit biasanya, memang si range-nya lebih panjang ya deh. Kalau yang ini satu lagi Pak, WLTP ya? WLTP. Karena NEDC itu ditesnya di laboratorium. Iya, benar. Kalau WLTP itu lebih pesimistik gitu, hasilnya lebih real. Tapi kurang lebih ya mungkin ada di angka 190 sampai 200 km kali ya realnya. Iya, dan itu sangat cukup atau cukup ideal sih kalau buat komuter sehari-hari doang, ngantar anak ke kantor, ya itu cukup sih sebenarnya. Tapi enaknya charging portnya juga kan, Dak? Betul, dan itu karena dia punya DC charging. Iya. Iya nggak sih? Kita bisa ngecas lebih cepat jadinya. Bener, walaupun mungkin gue belum menemukan di spec sheet si input DC chargingnya maksimum berapa. Cuman kalaupun katakanlah DC charging yang kecil, yang fast charger kecil, tetap aja lebih cepat daripada AC charger yang ada di sana kan, betul, ada di REV gitu. Tapi ada satu hal yang agak unik nih. Jadi dia punya kap motor agak panjang sebenarnya nih ya. Tapi ini nggak bisa dibuka. Jadi dibukanya tuh harus pakai baut maksudnya gitu loh. Agak sedikit ribet. Tapi memang konsumen juga emang nggak disuruh untuk buka-buka di dalam sini. Nggak ada kepentingan yang urgent gitu. Maka dari itu reservoir washernya pun udah disediain dari luar.
Kalau output sih sebenarnya nggak terlalu beda ya deh. Betul. 11-12 sama REV dengan output 40 PS dan torsi maksimum itu 110-an lah Newton meter. 110 Nm, 40 PS, 110 Nm ya hampir ya rasanya bisa jadi kurang lebih sama lah powernya. Dan dia penggerak roda belakang. Nah, sama ya berarti kayak REV. Sekarang kita lihat dulu yang sebelah sana. Sekarang motor elektriknya si Wuling REV. Kalau ini, kalau dia kan tadi spesifik ya. Kalau ini agak kebagi-bagi deh ya. Ada beberapa opsi lagi nih kayak kita omongin sebelumnya. Jadi ada yang REV itu kan ada yang light, ada yang pro. Untuk yang light itu baterainya ada 2 jarak tempuh maksimal nih. Ada yang 200 km, ada yang 300. Dan itu semua angka NEDC. Dan seperti yang Helmi sampaikan juga, sekarang itu ada yang varian pro. Ya kan Mi? Iya. Dia punya jarak tempuh maksimal itu 300 km. NEDC juga teman-teman. Itu angka yang optimistik sekali lagi. Optimistik bener. Jadi dua mobil ini ditampilkan dengan data optimistik gitu. Realnya bisa mungkin berbeda tipis lah gitu teman-teman. Tapi outputnya gimana, Mi? Outputnya mirip dah. Mirip ya? Mirip. Memang kalau di sana kan emang sedikit lebih besar ya, 44 PS gitu sih tepatnya ya. Betul, betul. Di sini 40, kecil lah, 40, kecil PS. Tapi kan mungkin akhirnya nggak berbeda jauh ya. Bisa jadi ya, kalau di atas kertas kan nggak berbeda jauh, tapi nanti kita cobain. Torsinya juga persis dah, 110 Nm. Dan satu hal yang mungkin kalau ada kesempatan menguji secara lebih komprehensif gitu ya untuk akselerasi, penggunaan ukuran roda yang berbeda signifikan, gimana tuh hasilnya menarik juga. Dengan output yang sama, tapi ukuran rodanya tuh beda jauh. Beda. Nanti mungkin suatu saat kalau kita bisa road test panjang sih dia enaknya ya. Itu enak banget. Bisa kita cari datanya. Tapi sekarang kayaknya nanti kita akan tesnya yang di arena kecil-kecil dulu aja teman-teman. Tapi overall pilihannya emang ada 2 baterai intinya ya. Ada yang 200, ada yang 300. Masing-masing adalah sekitar 17 kWh sama yang 26-an kWh. Dan boleh dibilang ini akhirnya lebih proporsional untuk masyarakat lagi karena mereka punya pilihan untuk jarak panjang gitu. 300 tadi. 300 tadi. Sementara dia kan cuma 210 km, ya kan? Gitu. Tapi satu kurang enggak? Apa coba deh? Ini sistem socket charger ya. Betul. Ya? Iya. Terbatas banget karena dia pakai GBT ya, Mi ya. Bukan. Bukan ya. Itu memang dia nggak punya DC charger seperti di VinFast VF3, jadi masih pakai AC charger. Gue lupa tipenya, tapi emang biasanya kalau ngecas AC di Wuling tuh suka pakai adapter lagi ya. Iya, betul. Kayak adapter buat nyambung ke SPKLU gitu atau ke portable chargernya. Itu yang jadi salah satu kekurangan Wuling REV. Padahal mobilnya punya range panjang, tapi ngecasnya butuh waktu lebih lama dari VF3 gitu teman-teman. Oke dah, tar nih sebelum kita bahas duduk-dudukannya, tinggi lo berapa? Tinggi gue 179. 179 ya, itu udah lebih dari rata-rata orang Indonesia ya berarti ya? Ini apa namanya? Apa? Hilang konsentrasi gue. Oh hilang? Iya, hilang konsentrasi. Oke, lagi ya? Kirain. Ini di dalamnya nih ya, Dek. Tapi sebelum kita bahas-bahas, kita kasih tahu dulu, tinggi lo berapa, Dek? Tinggi gue 179, Mi. Itu udah di atas rata-rata dong ya? Enggak juga sih. Nggak usah malu-malu, biasa aja. Oke, gimana? 179 udah di atas rata-rata orang Indonesia, gua 170 itu standar banget orang Indonesia lah ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu, teman-teman. Terus, apa yang lo rasakan ketika pertama duduk di VF3 ini? Oke, ketika kita ngelihat mobil yang bentuknya Jeep atau SUV gitu, pasti kita ngebayanginnya posisi duduk yang tinggi, yang commanding gitu. Tapi ternyata untuk VinFast VF3 ini tuh agak rendah sebenarnya. Jadi ada yang namanya hip point atau edge point, itu tuh titik di pinggang kita, itu agak rendah ke tanah. Orang bilang sih center of gravity-nya jadi rendah gitu ya. Iya. Tapi ya nggak terlalu ngaruh lah untuk mobil-mobil harian gini tuh hal kayak gitu. Tapi yang jelas, ketika masuk ke mobil ini, posisi duduknya tuh rendah. Keren ya, teman. Bahasa yang Mada tuh emang dulunya dokter hewan soalnya dia. Jadi edge point, hip pointnya top lah pokoknya. Gitu. Terus materialnya sih, ini materialnya full fabric ya, dan nggak ada yang terlalu istimewa, tapi mungkin teman-teman suka sama desainnya yang ada kombinasi 2 atau 3 warna di sini kayak gitu. Kemudian ya kayak pesaingnya juga, dia pakai fix headrest. Tapi nggak terlalu gede ya sebenarnya bangkunya ya? Nggak terlalu gede. Nah, kalau misalnya kita nyetir kan pasti kita pengen ngatur posisi kemudi juga nih. Itu mungkin ya sayangnya sih teman-teman nggak akan menemukan hal itu, pengaturan teleskopik atau tilt steering di mobil VinFast VF3. Karena nyatanya emang nggak ada teman-teman. Jadi pengaturannya itu murni untuk maju mundur
bangku sama recline-nya itu aja. Oh, naik turun juga nggak ada ya deh? Naik turun juga kita nggak nemu sih Nggak di nemu ya? sini. Iya sih, nggak ada. Kayak gitu. Tapi nih, yang pertanyaan gue sih kemarin sempat nyobain ya, ini mobil nyetir. Bener nggak bahwa si posisi ke setirnya ini akhirnya lebih ideal gitu, walaupun nggak ada tilt steeringnya? Cukup ideal lah gitu. Nah, ideal bagi siapa dulu nih, Mi? Soalnya kalau misalnya lu ngomong ideal, mungkin orang lain yang baru nyetir mobil atau dengan postur yang berbeda itu bisa merasakan hal yang beda juga, Mi. Gitu. Jadi lagi-lagi kalau kita beli mobil, konsumen ya pastinya harus nyobain dulu sih, duduk di situ, lu rasain, lu temuin bisa nggak dapet posisi atau feel nyetir yang emang lu lakukan sehari-hari atau yang lu suka sehari-harinya di situ baru dia diputusin. Nah, untuk VinFast VF3 ya kayak gitu, dia nggak punya pengaturan tilt steering dan pengaturan joknya juga tadi kayak yang udah disebutin. Tapi gitu sih, Mi. At least inilah ya, posisi setirnya tidak terlalu miring gini kan? Tidak terlalu rebah maksudnya ya? Nggak terlalu rebah kan? Oh iya, bener juga sih. Iya, dia lebih vertikal ya, kelihatan lebih vertikal. Oke, itu juga gue baru nyadar sih, Mi. Iya kan? Lebih vertikal, lebih kejangkau, akhirnya lebih kejangkau. Kalau bagi gue ya, bagi gue pribadi, itu lebih kejangkau untuk tangan gue akhirnya. Jadi pas gitu, antara pas kaki gue ke pedal, tangan gue di setir, itu setir tuh lebih ke arah kita lah gitu, setidaknya ketika mau kontrol gitu. Itu bagi gue ya di sini. Iya, betul. Terus ininya ada apa namanya? Ini lu nggak rasa setirnya lu mengingatkan lu sama apa? Kalau gue ini loh, kayak bom car zaman dulu, lu inget nggak? Gede, tebel-tebel, empuk. Oh iya. Tapi empuk-empuknya lucu sih. Ya, empuk-empuknya lucu nih. Lucu. Yang lucu tuh gimana juga gue. Tadi iya dah. Kalau lupa headroom. Headroom. Nah, ini yang cukup istimewa nih ya dari VinFast VF3. Kita nemuin headroom yang lega banget. Bahkan ini memang klimis. Gue tahu lu nggak mau. Ya, ini headroomnya lega banget. Sampai berapa jari lah ini? 8 lebih bahkan itu mestinya. Iya. 9. Banyak ya headroom. Di depan kayak gitu, di belakang juga sama kayak gitu. Di belakang kurang lebih sebenarnya emang nggak selega yang depan ternyata ada. Kalau kelihatannya dari dari luar kan kotak banget ya. Iya. Tapi ternyata headroom di belakang, mungkin karena bangkunya juga di belakang relatif lebih tinggi lagi. Iya. Dan duduknya agak jongkok ya tentunya ya di mobil-mobil mikro seperti ini. Jadi headroomnya pun bersisanya di gua justru sisa sekitar 4-5 jari untuk tinggi 170 tuh. Gitu loh. Terus ini posisi duduk lo relax ya? Relax. Ini adalah posisi duduk gue paling relax ketika nyetir. Oke. Di gue, alhamdulillah ciuman lutut gue nih sama bangku nih yang sebelah kiri. Jadi kalau misalnya gue mau ada di belakang bangku persis kakinya dua-duanya, itu mencet nih. Tapi kalau yang sebelah kiri agak ke tengah, ya karena di sini kosong, baru bisa agak nyaman. Tapi yang kaki kanan gue teman-teman, ini tuh bangkunya coak gitu. Oh, dia ada cekungan ke dalam. Jadi yang kanan justru bisa bisa cukup rileks gitu yang kanan. Nggak ketabrak-tabrak amat sama kursi. Tapi gue tanya, punggung lo ini kerasa nggak dengan dengkul gue nih? Gini. Nggak juga? Sedikit doang ya? Sedikit. Kalau misalnya emang lo tekan, itu gue bisa ngerasain sih. Ini yang gue baru ngeh juga adalah di belakang ini karena ada cup holder nih sebelah kanan, terus karena rodanya juga besar, wheel arc-nya juga kan jadi besar, jadi ada space yang membuat di mobil ini terasa lebih sempit gitu loh. Yang gue rasain, tapi emang jendelanya cukup gede sih, oke lah. Terus ada seat belt 3 titik juga, kurang lebih masih nyaman. Tapi gue pengen tahu kalau lu nyetirnya proporsional gitu, yang teoritis, nyetir teoritis dah. Ya, teman-teman mungkin tahu di sini ada istilah nyetir yang harus benar-benar proporsional dengan tekukan tangan 45 derajat. Itu kira-kira seperti ini. Tentu saya posisinya lebih maju dan itu memberi ruang yang lebih untuk Helmi di belakang. Gimana, Mi? Iya, jauh sih jadi. Jauh ya? Oke. Tapi bagi gambaran gue sih, ini kan lu tinggi 179 tadi ya. Gua 170 masih masuk di belakang dengan posisi yang proporsional. Mungkin ini gambaran orang rileks setinggi gue ketika nyetir gitu, ya kan? Ya masih cukup, teman-teman, gak ciuman-ciuman amat si lutut sama bangku belakang. Kita lihat di REV, apakah dia lebih lega? Sekarang duduk di REV dah, apa yang lo rasakan? Ini menarik banget sih, ketika membandingkan dua mobil yang berbeda, konsepnya sama tapi ngasih feel yang beda juga. Nah, begitu masuk ke dalam sini aja kita langsung disambut yang lebih berwarna gitu ya, nuansa yang lebih hangat, lebih berwarna dengan panel-panel yang warna coklat muda kayak gini gitu. Interior baru nih? Interior baru ya, oke. Emang sih kelihatannya sebelum gua bahas duduk dan Mada bahas duduk ya. Kelihatan banget eksekusi materialnya di sini memang lebih jatuhnya lebih
sophisticated lah ya, Oke, lebih iya. oke lah ya gitu. Lebih oke. Untuk Bahannya kelas mobil juga- murah ya. Ya. Walaupun ini varian tinggi gitu ya. Varian tinggi. Walaupun emang ini varian tinggi, tapi kalau teman-teman lihat di varian lightnya, yang varian rendahnya, itu materialnya nggak kalah oke juga gitu ketimbang VinFast VF3. VF3 itu emang kelihatan basic banget ya. Iya betul. All black, All black. hard plastik semua, bungkusannya sedikit gitu ya. Kalau di sini lebih banyak lah yang dibungkus-bungkus ya deh ya. Dibungkus kulit ya, kulit Mm-mm. sintetis ya. Ada kulit sintetis, ada apa di situ itu kulit sintetis juga ya? Ya ini soft touch, soft padded gitu. Soft padded gitu, terus ya pewarnaannya lebih seru, visualnya lebih ekspresif lah gitu ya di sini. Bahkan di sini dia pakai bahan yang ada polanya gitu ya. Iya, Ada lucu. aksennya. Heeh. Tapi menurut lu Mi ya, hal kayak gini, sentuhan detail kecil gini, itu memengaruhi orang yang mau beli nggak? Bisa jadi. Semua orang suka nggak pakai mobil yang joknya kayak gini gitu menurut lu? Kalau semua orang sih gue nggak Nggak tahu, nggak tahu ya. Oke. Gue jadi ngikutin lu nih sekarang relativitas. Iya harus ada kompromi di situ. Iya, Mungkin dia bener. suka warna hitamnya, tapi ketemu Iya. ini ya oke lah, gue suka warna hitamnya apa Iya, gitu. belum tentu. Tapi di mata gue pribadi, kacamata gue ini visual yang nggak berlebihan. Maksudnya Masih padanan bisa warnanya diterima masih ya? bisa diterima lah Kak, Iya. antara coklat, kotak-kotak kecil kayak gini, masih oke lah gitu maksudnya, enak gitu dilihatnya. Bagi gue ya. Mi, yang gue pengen cerita nih kalau misalnya duduk di mobil, itu pasti posisi duduknya nih, Mi. Ya oke, posisi duduk beda. Ini beda banget teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk VF3 tadi kita disuguhkan sama posisi duduk yang rendah, ini tuh agak lebih tinggi. Walaupun bukan setinggi SUV atau MPV lah katakan, tapi ini kita duduk lebih tinggi dan dia punya pengaturan tilt ya. Dia punya pengaturan tilt, kemudian joknya bisa maju mundur dan recline tentunya. Nah, sorry, naik turun nggak ada ya? Bangku nggak ada juga ya? kagak nemu sih Mi. Nggak ada, berarti sama kayak VF3 ya? Iya. Oke, terus lanjut. Nah, poinnya dari itu adalah posisi duduk yang lebih tinggi akan memudahkan banyak orang pengemudi pemula untuk mengendarai mobil ini. Lebih pede. Lebih pede karena dia visibilitas keluar juga lebih bagus. Mungkin di VF3 juga tetap bagus visibilitasnya, tapi ada aspek psikologisnya nih kalau duduk lebih tinggi, lu ngerasa lebih commanding dan lebih aman lah, lebih nyaman untuk berkendara. Iya. Khususnya untuk pengendara-pengendara baru. Soalnya banyak teman-teman kita yang senangnya duduk yang rendah-rendah gitu kan. Ya itu oke kalau memang udah terbiasa sama hal itu gitu, Mi. Tapi kalau pengendara baru mungkin di sini bisa lebih lebih pede kali ya? Iya, bisa lebih pede gitu. Mi. Dan iya sih gue sadari juga adalah ini sih, jendela depan nih, windscreen itu Oh ya? jauh lebih besar terutama ke vertikalnya. Iya kan? Daripada si VF3. VF3 itu kan ketika tadi jendelanya relatif lebih pendek sedikit, sedikit, terus tapi memang kap mesin tetap kelihatan karena moncongnya cuma segitu-gitunya kan tadi. Moncong sampai ujungnya kelihatan. Tapi emang di sini kayak lebih luas lagi lah visibilitasnya gitu. Tapi ada kompromi sih gua rasa ya kayaknya ya. Gimana tuh? Dari posisi duduk tinggi dan walaupun dia punya tilt steering, tapi gua ngelihat di sini setirnya posisinya gini nih. Agak Terlalu rebah ke depan. terlalu rebah ya, bener nggak? Coba lu set tilt steeringnya, set paling oke ke lu. Iya, dia lebih rebah ke depan sih. Lebih rebah ya, kayak mobil komersial ya jatuhnya. Mobil komersial. Ya kalau headroomnya di sini nggak terlalu tinggi ya, masih tinggian VF3 tadi. Gitu. Karena mungkin tadi posisinya yang tinggi kali ya deh. Iya itu posisi lagi duduknya. kompromi dan harus ditemuin sweet spotnya di mana. Iya. Yang beda lagi Mi, Apa tuh? REV ini dia di bagian ruang kakinya tuh ngelos gini nih, Oh iya. nggak ada pembatas apa-apa. Jadi Iya benar. ya walaupun nggak ada juga kayaknya orang yang nyetir kayak gini gitu ya. Tapi kayaknya enak aja sih, jadi ngasih feel yang lebih luas. Semua pengaturannya ada di konsol tengah sini. Kalau misalnya di belakang kayak gimana, Mi? Di belakang ini posisi lu udah relax nih ya, berarti ya? Iya, ini posisi relax gua. Kalau pakai mobil ini kayaknya segini. Segitu ya? Gitu, Jauh teman-teman, jujur aja. Jadi REV jauh itu pakai helm nggak, Mi? Hah? Kalau jauh pakai helm. Udah pakai helm ya? Iya. Jadi si REV itu punya pembagian yang lebih adil menurut gua daripada di VF3. VF3 tadi lo duduk di depan punya headroom lega, sementara gua sisanya signifikan sama lo. Oke. Oke lah tinggi kita jauh gitu ya, 179, 170. Tapi di sini gua masih bisa mendapatkan headroom yang kurang lebih sebetulnya sama Mada gitu. Nih, kurang lebih 4 sampai 6 jari ya. 6 jari di belakang untuk tinggi gua yang 170 cm. Dan yang paling beda adalah legroomnya sendiri teman-teman. Ini gua duduk, oke lah kalau posisi bangku udah pasti jongkok ya. Mau di sini mau di VF3 itu kompromi dari sebuah mobil micro EV. Tapi lihat nih legroomnya. Masih ada sekitar 8 jari dengan posisi si Mada duduknya relax. Iya, ini posisi duduk kan? saya. Kerasanya jauh lebih lega. Masuknya pun ketika kita tadi naik VF3 ke belakang sama naik ini ke belakang, lebih lega di sini rasanya gitu. Karena balik lagi tadi,
mungkin body shell-nya lebih tinggi gitu ya, akhirnya lebih maksimal gitu kotaknya, akhirnya ya lebih enak gitu teman-teman masuknya. Semuanya feel-nya tuh jauh lebih lega daripada di VF3. Termasuk si jendelanya juga nih. Jendelanya VF3 itu kan relatif ke belakang gitu, si kacanya, kalau ini ke bawah. Oke lah, dua-duanya sebenarnya ngasih kesan lega, tapi di sini akhirnya feel-nya masih jauh-jauh lebih lega. Kalau senderan sih sama seat belt 3 titik sama-sama udah ada dan kurang lebih rasanya sama lah senderannya gitu. Iya, fitur di VF3. Oke, yang kita lihat aja nih ya di sini nih ya. Di sini hanya ada satu layar untuk head unit sekaligus meter cluster nih. Tadi kita sempat nyalain sih, tapi sekarang udah dimatiin. Udah gitu, saya lihat di sini hanya ada satu tulisan atau emboss airbag. Walaupun kalau di spec sheet-nya itu ada 2 ya, Mi? Ada 2 sih, yang gue baca juga ada 2. Ini balik dulu. Tadi head unitnya isinya apa aja, Dak? Head unitnya sebenarnya cukup simpel sih, Mi. Ada radio jelas, Bluetooth, kemudian USB input, dan... Udah ya kayaknya? Dan... Kayaknya Android Auto, Apple CarPlay kita nggak nemu ya tadi menunya? Nggak nemu sih, iya. Tapi layarnya sendiri sih yang gue rasain waktu kemarin nyoba-nyoba sih, responsifnya oke lah. Responsifnya oke. Digeser-gesernya nggak belet, nggak kayak mobil murah lah gitu ibaratnya. Iya, oke, tapi jerky ya, agak kasar gitu maksudnya. Iya bukan sih. Yang paling mulus. Bukan yang paling mulus. Bisa dimaklumi sekali. Tapi what do you expect dari mobil 220 jutaan EV pula gitu. Pasti kan murmer lah ya. Iya. Bawahnya lagi ada kontrol apa aja tuh, Dak? Oke, di bawah head unitnya sini kita bisa lihat pengaturan power window. Oh, kayak Jimny ya, kayak Jimny sama Wrangler gitu ya di tengah ya. Terus di sini ada power buat head unitnya kali ya. Udah gitu hazard dan power window lagi, dan di sini pengaturan AC-AC-nya. Semua pakai knob yang mudah dioperasikan karena puter-puter doang. Jangan kaget kalau misalnya teman-teman masuk ke VinFast VF3 karena shift knob-nya atau gear knob-nya ada di sebelah kanan. Bener. Di sen kanan sini gitu. Dia pakai model tarik untuk ke belakang. Drive-nya ke depan untuk reverse, netral di tengah, dan tekan untuk parkingnya, kayak gitu. Mercedes-Benz ceritanya mah teman-teman nih. Iya. Terus safety-nya selain itu kalau nggak salah ini ya, kayak ABS, ABD gitu, itu udah standar lah ya, udah ada. Terus kalau entertainment-nya lagi, ya nggak ada apa-apa lagi ya, cuman paling ada Type-C cable, Type-C slot ya. Di sebelah situ Type-C sama ruang-ruang buat penyimpanan di tengahnya ya. Iya, yang mana ini tuh nggak dimiliki REV sebenarnya, Mi. Iya ya sebenarnya. Kalau REV itu kan langsung close aja di lantai bawah. Oke. Dan tidak menemukan apa? Parking brake. Betul. Kita nggak tahu. Kita nyariin parking brake-nya di mana, itu nggak tahu. Belum mungkin nyatu sama. Oh ini, Mi. Oh langsung berarti dia. Oh iya. Dia nyatu sama P-nya. Oke, gitu. Kita lihat punyanya REV teman-teman. Oke, sekarang kita lihat fitur apa aja yang bisa kita temuin di dalam kabinnya Wuling REV nih. Ini yang Pro ya, anyway, kita disclaimer dulu. Yang paling jelas terlihat adalah di sini penggunaan dual screen ini ya. Yang satu untuk head unit, yang satunya untuk panel instrumen cluster. Betul. Gitu. Kemudian kalau untuk tombol-tombolnya dia pakai knob gini. Dan yang beda kalau VF3 tadi shift knob ada di sebelah kanan di sini. Untuk Wuling REV ya teman-teman mungkin udah tahu ada di tengah sini. Pakai rotator gitu ya? Iya, kayak rotator gitu. Di belakangnya ada power window, kemudian di belakangnya lagi electric parking brake sama ada auto hold. Iya, ini nih juga jadi hal yang nggak ada di VF3 ya. Walaupun balik lagi ini varian Pro, kalau di varian yang Lite sih masih sistem tarik. Iya, sistem tarik betul. Dan gitu. Nih Mi, bedanya kalau di depan penting nggak penting sih. Kalau si VF3 tadi dia punya glove, iya. Kalau ini dia dapatnya kayak semacam net, cargo net gitu aja di sini. Iya ya. Iya benar-benar. Nggak bisa dibuka itu ya, Dek? Enggak, Mi. Nggak bisa ya? Gitu doang ya? Coba deh, Mas. Ada obeng nggak, Mas? Jangan. Iya, kayak gitu. Nah, desain steeringnya juga beda nih, steering wheel-nya, Mi. Kalau tadi kan kita agak ekstrim ya bentuknya, tengahnya gede, terus lingkarnya kecil. Kalau di sini jelas lebih proporsional gitu. Oke. Dan di jempol kiri kanannya ada pengaturan audio steering switch yang bisa teman-teman gunakan untuk apa? Tombol nuklir. Iya, untuk mencet. Serius nih. Terus tadi screen-nya, kalau di varian Lite yang gue lihat sih dia juga dirangkum dalam satu screen aja. Airbag ada berapa? Ya, kalau misalnya di REV ini kita benar-benar ngelihat nih ada emboss airbag di steering wheel dan ada di sisi penumpang depan. 2 airbag ya untuk Pro. 2 airbag. Tapi untuk Lite balik lagi 1 airbag teman-teman. Gitu. Oke, ini sekarang kita test drive ya, Dek ya. Oke. Izin komandan, gue yang nyetir. Siap nih. Siap ya. Oke. Jadi ini kita nyetir VinFast VF3, udah gitu
Mada tukeran posisi ada di belakang, mentok nggak ada? Mentok banget jelas, Mi. Dengan tinggi badan 179, mentok ke belakang, tapi terbantu dengan adanya cekungan di balik kursi lu ini gitu. Itu ya harus diapresiasi lah sentuhan-sentuhan kayak gini tuh dari pabrikan, karena bikin konsumen lebih di belakang gabruk ya. Sebenarnya hal yang alamiah sih gue bilang kayak gitu, karena dengan bodinya yang kecil, wheelbase pendek, ya mau nggak mau emang harus dirigitin. Kalau nggak lu rem ke depan nih mobil terguling kali. Iya juga sih, bener-bener. Terus lu juga sebenarnya itu duduk di sumbu roda ya, Day, sebenarnya. Iya betul. Makanya ada di sumbu tadi roda. pas banget kita lewat speed trap ya agak ngegabruk ya kalau duduk di belakang. Nyaman atau enggak? Ya kalau bisa sih kita dapat yang lebih baik gitu ya. Semua orang pasti pengen ngerasain mobil yang lebih nyaman dari ini. Tapi ngakalinnya mungkin kalau untuk yang nyetir ketika jeglungan ya direm lah. Iya, pelan-pelan aja ya. Ini kita mau tes akselerasi nih kayaknya. Sedikit ya, nyobain ya. Agak kita gas, kita pengen tahu. Oh, dia tuh di tengah baru agak ngisi dah. Oh gitu, Mi. Bawahnya sih biasa aja ternyata. Iya. Ya, mungkin ntar kita cobain lah ya pas review. Gue juga agak lupa feelnya seperti apa, tapi tadi kerasanya pas gue tadi udah kick down loh. Udah floor rate ya? Udah. Itu di tengah-tengah tuh pas tadi di kecepatannya 20 sampai 30 baru agak nget gitu loh. Iya, mungkin itu karakter dari mobil ini yang disetting untuk perkotaan juga kali ini ya. Iya, bisa jadi. Sentuhan-sentuhan awal di pedal gas itu atau pedal akselerator nggak langsung bikin mobil ini tuh akselerasi kenceng gitu. Benar. Bisa jadi. Aja buat macet-macet. Setuju. Tapi emang analisa lo gue akui sih, Dan. Gue akui Karl Marx sih lo. Bener sih, kelasnya lain sih, Dan. Nih kita nanjak, oh ini ada creeping function juga nih, gue lepas gas nih. Oh gitu? Ini gue lepas gas, dia naik sendiri. Wow. Yoi, oke ya. Udah di mobil-mobil listrik sekarang juga udah banyak sih creeping function ya. Dan emang harusnya memang ada sih. Iya, betul. Terus yang gue pengen ceritain juga, Da. Ternyata bener, Da, yang gue bilang. Jadi setir itu, Da, rasanya lebih enak dan ergonomis untuk di mobil ini. Jadi walaupun udah nggak ada settingan apa-apa, itu udah pas menurut lo ya? Menurut gue udah pas sih. Karena yang terutama adalah si bracket setirnya ini lurus, Da, ke arah kita, Da. Nggak terlalu miring kayak gini ya. Dan jangkauan kita ke setir itu jauh lebih dekat dan accessible aja. Ini gue mau bermanuver kiri kanan tuh sangat sangat ergonomis aja dipegangnya, ideal gitu ya. Kayak naik mobil normal. Jadi nggak kayak naik micro EV yang kan emang agak canggung ya micro EV itu kadang-kadang nyetirnya. Nah ini tuh enggak nih yang di sini. Visibilitasnya masih oke, kap mesin pojok masih kelihatan. Walaupun bener yang lu bilang rendah banget duduknya ini. Ini setelannya emang rendah banget ya. Iya. Gua setuju juga tuh bahwa si mobil ini memang seperti bukan kayak nyetir sedan juga, cuman emang rendah banget gitu teman-teman. Tapi ini gue suka nih. Feel-nya empuk, setirnya jangkauannya enak. Terus sebenarnya bangkunya bukan yang spesial banget menurut gua nih ketika dipakai nyetir. Tapi fine lah gitu. Gedenya cukup, terus support punggung bawahnya lumayan walaupun agak sedikit janggal tapi lumayan oke. Empuk-empuknya. Bawahnya juga supportnya lumayan, si cushionnya tuh kayak naik lagi gitu ya, Da ya. Iya. Jadi kayak agak tenggelam pantat belakangnya, depannya agak naik gitu ya, Da ya. Iya, betul. Iya. Terus ini tapi gue mau nanya sama lo nih ya. Apa? Mobil ini punya hood, punya bonnet gitu. Itu ngasih feel lo yang lebih aman nggak sih, Mi? Karena dia punya crumple zone di depannya ketika lo berkendara gitu. Atau mungkin orang nggak banyak mikirin itu kali ya? Menurut lo gimana? Tapi gue setuju juga sih, Da. Gue balik lagi, Karl Marx mah nggak bisa didebat. Tapi gue jadi setuju, Da, sama lu, Da. Feel bonnet lebih panjang, seenggaknya memang ada energi yang diabsorb dulu gitu ya ketika kita terjadi benturan gitu kan, Da ya. Gila analisa lu, Mi. Enggak, dia nungguin nih. Dia nungguin. Gitu sih. Iya, tapi pasti Wuling juga nggak menutup mata akan hal itu sih. Pasti mereka juga mikirin safety-nya. Kalau gitu kita lanjut test drive REV kali ya, Da ya. Lanjut. Sekarang giliran si REV kita cobain lagi nih, Da. REV, Mi. REV baru. Dan ini langsung kerasa sih, Da, bedanya. Tapi di mana bedanya, Mi? Duduknya beda sih, emang berjangkung banget sih, emang ini relatif jangkung banget. Begitu setirnya agak jauh nih, lihat teman-teman.
tangan gua ke setir itu jangkauannya lebih panjang gitu karena dia juga modelnya agak gitu dan emang agak jauh gitu dari bangkunya. Nyetel idealnya memang nggak seideal di VF3 kalau menurut gua ya, tapi ya masih fine juga lah gitu untuk ada duduk di sini dan di dalam kota karena kan peruntukannya juga di dalam kota gitu. Di belakang sendiri gimana, dak? Satu hal yang langsung kerasa adalah legroom yang lebih luas ya, Mi ya. Jauh ya? Jauh, walaupun tadi kita lihat ada ya cekungan kalau di bangkunya VF3. Tapi di sini secara langsung aja gitu, nggak perlu ada desain apa-apa, emang dia ngasih legroom yang lebih luas untuk di depan lutut gua terutama, Mi, gitu. Oh gitu ya, jadi walaupun nih gue yang nyetirnya yang 170 cm, yang di belakangnya 179, justru jauh lebih fine di sini ya? Iya, betul. Betul ya, sisanya ada tuh 4 jari? 4 jari ada, Mi? Ada, serius? Ada. Iya. Iya panjang sih. Iya panjang, kayak apa ya panjang ini? Kemana? Headroomnya juga walau masih lebih besar yang dikasih sama VF3, tapi ini juga masih oke sih sebenarnya. Masih oke juga? Walaupun ya lebih minim, tapi masih bisa diterima. Oh, untuk penumpang dewasa. Iya. Cuma yang emang harus disadari adalah kalau kita duduk di mobil kayak gini, itu ngegantung ya kaki kita, Mi ya. Pasti, ya, kalau mobil mikro ya. Jongkok ya, agak jongkok ya. Iya. Ini juga depannya emang, ini lebih jongkok sih ternyata ya, deh. Si, apa namanya, sudut bangku bawahnya. Yang mana jok depan? Jok depan, itu kalau kita misalnya lagi posisinya kayak gini, agak jauh sih dari si ketek kaki nih. Oh gitu. Tuh, ininya kan agak ke bawah. Terus kalau kita gini juga, ya memang masih banyak nih ketek kaki gue masih sebelah sini. Gitu. Tapi lu ngerasain bener kan kalau duduk di sini tuh lebih tinggi ya? Lebih tinggi, bener. Emang lebih tinggi, jauh lagi lebih tinggi. Dan mungkin kalau di kebanyakan orang itu akan terasa pada saat ini kali ini ya, mau approach tanjakan kayak tadi gitu-gitu. Iya. Ujungnya di mana? Lebih kelihatan, lebih approachable ya. Ini kita cobain ngegas kali ya. Boleh ya? Gua gas ya. Nah, standing nih mobil. Oh, biasa juga. Sama. Memang isinya di tengah ya. Isinya di tengah, pas udah lewat ke 30 itu tuh baru si tenaganya tuh keluar gitu, saat gitu. Sama kayak di VF3 tadi sih sebenarnya kurang lebih. Kalau suspensi, lu merasakan sesuatu yang signifikankah atau enggak di belakang? Sedikit lebih sedikit. Iya, lebih ngayun sedikit aja. Oh, lebih ngayun sedikit, lebih lembut ya? Iya. Dan itu sebenarnya agak kontras dengan penggunaan ban yang lebih besar di sana. Iya, bener. Tapi di sini bisa ngasih ayunan yang sedikit bisa lebih dinikmati. Di belakang tuh ya? Di belakang. Oke. Yang gua rasain sih sebenarnya agak tipis juga sih dengan VF3 dari depan sini. Jadi nggak berarti rodanya besar, suspensinya jadi jauh banget signifikan lebih enak, ternyata nggak juga. Cuman mungkin nanti kita cobain agak nekuk dikit. Soal handling mungkin iya, bisa jadi ya. Nih, tapi ngomong soal bantingan gitu ya, itu kadang tekanan angin tuh ngaruh juga nggak sih? Pasti, iya benar. Ya kan? Barangkali ini ada di antara mobil ini yang tekanan anginnya nggak sesuai rekomendasi atau apa gitu, jadi mungkin bisa lebih keras. Tapi secara logika harusnya bisa lebih empuk. Iya. Karena kan profilnya juga beda ya, jauh lagi gitu. Cobain buat crimping. Ini kita lepas. Bisa? Oh, enggak lagi. Hah? Gua lepas sih enggak sih. Atau ada yang harus di set dulu ya? Oh, mau ya? Tapi dia nahan. Tapi yang lu tahu itu ada di mobil ini nggak? Kalau nggak salah apa itu bingo ya? Gua agak lupa juga. Cuman yang pasti hill start assist-nya sih tadi nyala ya. Maksudnya dia nahan dikit tapi nggak mau maju. Gitu. Kalau yang tadi kan creeping ya. Dia mau kayak mobil biasa, kalau ini enggak sih emang. Itu doang sih paling bedanya. Dan di belakang sini juga aku baru sadar ada kantong serbaguna. Oh ya? Iya. Gede ya kantongnya kayaknya ya? Lumayan gede. Majalah masuk sini. Iya.
Oke, kurang lebih itu kali ada yang bisa kita ceritain tentang REV sama VF3 ya. Iya, betul. Mungkin dari yang kita ceritakan tadi dan deskripsikan, kira-kira menurut teman-teman sendiri nih, lebih pantas yang mana sih buat teman-teman sendiri untuk dipakai hari-hari? Apakah VF3, apa Wuling REV, dan kira-kira alasannya apa? Boleh banget ya, kembangin perspektifnya di kolom komentar ya deh. Yoi. Silakan komentar di bawah, kembangin lagi perspektifnya. Helmi Afriandi pamit dulu. Mada Prastia melaporkan dari J Expo Kemayoran, Jakarta.